Morning Star. Halo, 同学们早安。 Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau kembali ke ibadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Yesus爱我，我知道。 Yuk kita semua bangkit berdiri ya. Silakan. Biar kita lebih semangat lagi.
siapkan hati kita ya untuk dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian firman Tuhan, ku dengar. Ku ingin bertumbuh
Halo adik-adik semuanya. Ada dengar suara Lause? Jelas ya? Ya, baik. Nah, ya, baik. Ada sukacitanya adik-adik semua? Ada. Tuhan. Tadi Lause melihat semuanya semangat bernyanyi memuji Tuhan. Tapi Lause lihat masih ada beberapa yang murung mukanya. Masih sedih. Nah, minggu depan kita semua lebih semangat lagi ya bernyanyi memuji Tuhan ya. Oke adik-adik. Mana suaranya? Teman lebih besar di situ. Sekali lagi ya. Adik-adik, minggu depan kita lebih semangat lagi ya bernyanyi memuji Tuhan. Oke, Lause. Gitu. Ya, baik. Semuanya sudah siap untuk ya, baik. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, tapi kita buat perjanjian dulu ya. Kita buat perjanjian dulu. Selama Lause berbicara, adik-adik semua mute-kan speakernya. Sudah mute semuanya? Sudah, Lause. Sudah Lause tapi masih berbicara. Nggak apa-apa. Nanti setelah kita siap berdoa, semuanya mute kan. Tapi ketika Lause bertanya, adik-adik boleh unmute. Lalu adik-adik boleh menjawab. Setelah itu, adik-adik boleh mute kan kembali. Paham ya? Adik-adik semua pintar kok. Di sekolah kan semua pakai Zoom ya? Paham, Lause. Oh, pintar. Oke. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan cerita firman Tuhan, mari Lause ajak kita lipat tangan semuanya, tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan, biarlah pujian kami membuat Tuhan senang. Saat ini kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong Lause yang menyampaikan cerita dan juga Tuhan tolong kami setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengar, kami boleh sungguh-sungguh dengan tertib mendengar dan kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya terlebih dahulu. Ini boleh adik-adik mute-kan ya, buka suaranya ya, tapi langsung tutup nanti ya. Ada nggak yang tahu beberapa minggu terakhir ini apa sih tema cerita firman Tuhan kita? Ada yang tahu adik-adik? Mute kan langsung berbicara. Berdoa untuk kota dan bangsa. Siap apa? Berdoa untuk kota dan bangsa. Berdoa dan berusaha. Ya betul. Berdoa dan berusaha. Ya betul. Berdoa dan berusaha. Ada lagi? Oke. Yang penting kita tahu semua berdoa ya adik-adik. Kita harus tekun berdoa, terus-menerus berdoa, kita harus berdoa dan berusaha. Kita juga belajar berdoa syafaat, berdoa untuk orang lain selain diri kita sendiri. Nah, hari ini sebelumnya Lause mau tanya, berdoa itu apa sih? Ada yang masih belum tahu? Ada yang tahu apa sih itu berdoa, adik-adik? Bicara dengan Tuhan. Bicara sama Tuhan. Ya, betul. Tuhan. Iya, betul. Berarti semuanya ini anak-anak Tuhan ini benar-benar mendengar cerita firman Tuhan ya. Kita berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Nah, berdoa itu tidak perlu kata-kata yang panjang, kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis. Tuhan tidak perlu itu. Berdoa itu dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan senang kalau anak-anaknya semua datang kepada Tuhan. Nah, sebenarnya adik-adik,
sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu. Tuhan itu kan maha tahu ya adik-adik. Nah, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa isi hati kita, isi pikiran kita. Tapi Tuhan senang kalau anak-anaknya, kalau semua anak-anaknya datang mencari kepada Tuhan. Nah, adik-adik, berdoa bisa setiap saat, tidak harus harus satu kali sehari atau 3 kali sehari, tidak. Setiap saat kita bisa berdoa, setiap hari. Di mana saja kita boleh berdoa kepada Tuhan. Ketika kita senang, kita apa adik-adik? Berterima kasih kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sedih, kita susah hati, kita datang kepada Tuhan, kita memohon pertolongan Tuhan. Nah, ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita datang kepada Tuhan. Minta maaf Tuhan. Iya, kita memohon pengampunan Tuhan, mengaku kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni kita. Nah, adik-adik, lalu berdoa. Siapa yang setiap hari sudah berdoa? Saya langsung. Semuanya ya, bagus. Tuhan senang. Nah, kita berdoa biasanya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, ya kan? Untuk diri kita, Untuk keluarga langsung. untuk keluarga, untuk papa mama, saudara. Iya, betul. Lalu kita berdoa untuk teman-teman kita, sekolah kita, guru-guru kita. Kita berdoa untuk tetangga kita, famili kita. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau berdoa untuk kota tempat tinggal kita. Entahkah itu di Pakam, ada yang kita tinggal di Pakam nih, sekolah minggu kita. Ada mungkin teman-teman kita yang dari Pantai Labu, Galang, atau dimanapun kita berada, kita mau belajar untuk berdoa bagi kota dan bangsa kita, Indonesia. Nah, sama seperti salah satu tokoh Alkitab, dalam Nehemia 1 ayat 1 sampai 10, yaitu Bapak Nehemia. Siapa adik-adik nama Bapak ini? Bapak Nehemia langsung. Bapak Nehemia. Ingat ya adik-adik, Bapak Nehemia. Bapak Nehemia ini adalah seorang Yahudi, dia bangsa Israel adik-adik. Tapi saat itu dia sedang di negeri pembuangan, di Persia. Di sana Bapak Nehemia ini bekerja sebagai juru minum raja. Juru minum raja itu setiap hari berhubungan dengan raja. Itu pekerjaan yang sangat penting. Dan tentu kalau hidup dengan raja, enak tidak adik-adik? Enak ya? Seperti itulah pekerjaan Bapak Nehemia. Setiap hari melayani raja. Nah, Bapak Nehemia sangat rajin bekerja, sehingga Raja Persia sangat menyayangi dan mengasihi Bapak Nehemia. Nah, suatu hari adik-adik, Bapak Nehemia juga seorang yang takut akan Tuhan adik-adik. Dia setiap hari berdoa, dia hidup taat kepada Tuhan. Nah, suatu hari adik-adik, Bapak Nehemia mendapat kunjungan dari saudara-saudaranya yang datang dari Yerusalem. Nah, adik-adik, melalui saudara-saudaranya ini, Bapak Nehemia mendapat kabar bahwa bangsa Israel, saudara-saudara yang di Yerusalem, sedang mengalami kesukaran besar. Karena apa, adik-adik? Tembok kota Yerusalem hancur dan terbakar. Pintu-pintu gerbangnya semua terbakar. Nah, adik-adik, kalau pada zaman itu, sebuah kota biasanya dikelilingi oleh tembok kota. Nah, tembok inilah yang menjadi pertahanan bagi kota itu. Ketika tembok ini runtuh, roboh, maka musuh-musuh akan menjadi gampang untuk menyerang mereka. Jadi sangat berbahaya ya adik-adik. Berarti saat itu bangsa Israel sangat kacau, sangat tidak aman begitu ya. Nah, hal ini membuat Bapak Nehemia sedih. Nah, walaupun Bapak Nehemia tadi kita tahu kan,
dia hidup enak di tempat raja Persia, dia tidak ada kekurangan, dia hidup bahagia di sana, tapi dia bersedih adik-adik, dia peduli kepada saudara-saudaranya yang di Yerusalem. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia tahu saudaranya itu masih mereka semua dalam kesulitan besar. Sehingga hal ini membuat Bapak Nehemia bersedih. Nah, adik-adik, ketika Bapak Nehemia bersedih, kalian tahu apa yang Bapak Nehemia lakukan? Berdoa kepada Tuhan. Ya, Bapak Nehemia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia tidak memikirkan diri sendiri, dia tahu bangsanya dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam masalah besar. Dia datang kepada Tuhan, dia peduli, dan dia datang kepada Tuhan. Bapak Nehemia kemudian memohon pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa yang sudah dia lakukan dan juga bangsa Israel lakukan. Dan Bapak Nehemia memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya bangsa Israel boleh kembali bangkit. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Nehemia, kita hari ini mau belajar. Kita mau belajar berdoa bagi kota tempat tinggal kita, yaitu Lubuk Pakam, contohnya, atau Pantai Labu, atau Galang, Medan, dan dimanapun kita berada, mari kita belajar masukkan dalam salah satu doa kita. Kita mau berdoa untuk kota tempat tinggal kita. Kiranya Tuhan yang menolong, yang menjauhkan dari segala mara bahaya, supaya masyarakat di dalamnya bisa hidup rukun, tidak ada terhindar dari segala kejahatan, seperti itu ya adik-adik. Nah, terutama di dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan tetap memelihara kita, menyertai kita. Kita juga mau berdoa untuk negara, bangsa dan negara kita. Kita bisa berdoa untuk Bapak Presiden kita, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu, pejabat negara kita, dari yang tertinggi hingga ke daerah-daerah. Nah, kita boleh menyerahkan kepada Tuhan. Dan kita boleh memohon kiranya Tuhan boleh menolong semua bersama-sama, masyarakat, semua pemerintahan kita boleh menolong kita untuk keluar dari masa pandemi ini. Kita memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Ya adik-adik, kita memang masih kecil, kita tak pandai berkata-kata, kita tak mengerti bahasa orang dewasa. Tapi ketika kita berdoa, sampaikan dengan bahasa kita masing-masing, Tuhan sudah mengerti dan Tuhan sangat senang. Ya adik-adik, kita belajar ya. Nah, saat ini kita mau berdoa, cerita firman Tuhan sampai di sini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya kembali lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan, kami juga mau belajar seperti Bapak Nehemia yang peduli kepada saudara-saudaranya yang lain yang kesusahan. Tuhan, ajar kami, tolong kami, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar berdoa kepada Tuhan. Belajar bagi diri kami, belajar berdoa bagi diri kami sendiri, maupun bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang lain yang bukan keluarga kami. Tuhan tolong kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sudah simak cerita firman Tuhan? Sudah Sekarang
Sudah Lause. Sekarang saatnya kuis Alkitab. Sudah siap? Siap, Lause. Nah, caranya bagaimana, Lause? Lause. Nah, caranya adalah kalian ketikkan jawaban kalian ketika soalnya sudah Lause bacakan. Nah, jawaban pertama yang benar itu yang akan diterima. Jawabnya di mana, Lause? Di chatting. Ya, di chatting kalian jawab. Dengan jawaban yang benar. Nanti Lause akan lihat jawaban pertama yang benar itu yang menang. Oke ya, jawaban pertama yang benar itu yang menang. Hadiahnya kapan, Lause? Nah, ada hadiahnya loh, asik loh. Ada 3 soal. Nah, ada hadiahnya. Hadiahnya Lause akan serahkan pada hari Senin pada saat PTMT. Lause, aku nggak PTMT, Lause. Nanti pada saat pengambilan rapot akan Lause serahkan. Oke, sudah siap ya? Ingat jawabannya di mana? Di chatting ya, jangan dijawab di sini. Nanti semua orang tahu. Jadi kalau yang sudah tahu langsung jawabnya di chatting. Siap-siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Oke, sudah siap ya? Jawabnya di chatting ya. Nah, soal yang pertama. Siapakah nama tokoh Alkitab dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Nehemia. Bukan jawab di sini, sayang. Oke, sudah ada ya? Oke, stop. Tidak usah jawab lagi. Sudah ada pemenangnya. Sudah ada yang pertama. Oke ya? Oke, sudah ada pemenangnya. Jawabannya adalah Bapak Nehemia. Oke, sekarang soal yang kedua. Siap-siap untuk soal yang kedua. Lause, siapa yang menang, Lause? Oh, siapa yang menang? Nanti Lause bacakan ya. Oh, atau mau langsung? Tunggu ya. Adalah. Wah, ini ada pemenangnya. Kalian juga bisa lihat ya di chat ya. Nah, jawaban yang benar itu atas nama Susan. Ini Lause tahu kayaknya siapa Susan. Tunggu, Lause cek dulu orangnya. Mana Susan? Ada ya, Susan. Susan misal ya? Misal. Misal. Ini Susan. Halo, Lause Susan. Oke, pemenang pertama untuk soal yang pertama itu Misal geraknya cepat ya. Jarinya mantap. Oke, sekarang siap-siap untuk soal yang kedua. Jawaban pertama yang benar itu yang Lause ambil ya. Siap-siap ya. Ayo siapkan jempolnya. Nomor 2. Soal nomor 2 ya, siapkan jempol. 1. Yang sudah jawab jangan jawab lagi ya, misal ya. Nanti semua hadiah misal yang ambil. Kami nggak dapat. Jadi misal sudah dapat, jangan jawab lagi ya misal. Oke, jangan yang pertama. Jawab yang kedua boleh, yang ketiga boleh. Oke ya, soal yang kedua. Apa yang membuat Bapak Nehemia bersedih? Karena tembok salah. Dicat ya. Karena tembok Yerusalem terbakar, Lause. Di chat anak-anak diketik. Oke, sudah dapat. Stop. Elman Hutapea ya. Jawabannya apa, Elman? Coba bacakan. Tembok Yerusalem roboh, Lause. Wih, mantap. Udah ganteng. Mantap lagi si Elman ini. Oke, sekarang siap-siap untuk soal yang ketiga. Soal terakhir kita. Sudah siap jempolnya? Sudah ya? Oke. Sudah siap ya? Jawabnya di chat. Jangan pakai ngomong. Nanti kedengaran semua orang. Oke ya?
chat dulu baru ngomong boleh. Oke ya. Nah, misal sama Elman, jangan jawab lagi ya. Kita kasih teman kita yang lainnya. Oke ya. Siap yuk. Untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga siap-siap ya. Apa yang dilakukan Bapak Nehemia bagi bangsanya? Berdoa lah Ustaz. Ya ampun, Dek. Kau udah dibilang di chat loh. Semua orang jadi tahu. Aduh. Dalam Ustaz. Oke, sudah dapat. Siapa ya kira-kira? Tunggu ya. Siapa ya kira-kira ya? Lo chat. Oke, sudah dapat. Wah, ini ganteng juga ini sama adiknya. Nathanael Nababan dan Olivia Nababan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk pemenang kita hari ini. Misal Elman Hutapea dan Nathanael Nababan. Kata Lauselinda, semua sudah menjawab dengan benar. Semua sudah bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, nah hadiah akan Lause serahkan hari Senin ya. Oke, Lause serahkan ke Lause Jimmy. Ya nggak dapat. Halo semuanya, oke, kita sudah mendengarkan cerita dan kuis. Seru nggak? Seru nggak? Seru lah. Seru ya, oke. Oke, semangat ya mengikuti sekolah minggu. Nah, saat ini kita akan belajar bahasa Mandarin dari video berikut. Ada Lause Cik Siu yang memandu kita untuk belajar bahasa Mandarin. Lause buka ya. Jadi biasanya kita kan nggak ada bahasa Mandarin. Tapi hari ini kita belajar bahasa Mandarin. Lause tampilkan ya. Lause share screen. Oke, perhatikan baik-baik pembelajaran bahasa Mandarin ini di durasi 5 menit saja ya. Setelah itu kita akan tutup dengan bernyanyi dan berdoa. Silakan disaksikan. Saat ini kita mau belajar Mandarin di dalam Alkitab. Tahu nggak? Alkitab ada berapa bagian? Ada 2, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, Perjanjian Lama itu menceritakan tentang penciptaan, ya kan? Tentang nabi-nabi, ya kan? Kalau Perjanjian Baru tentang kelahiran Tuhan Yesus. Perjanjian Baru ada berapa? 39 ayat. Perjanjian Lama 39, Perjanjian Baru 27. Ingat ya. Jadi kita mau belajar pembacaan Alkitab di dalam Mandarin. Jadi saat ini kita mau belajar Perjanjian Lama. Yuk, kita sama-sama Lause baca dulu, kalian ikuti ya. Chuang Shi Ji. Chuang Shi Ji. Kita kejadian. Chuang Shi Ji. Chuang Shi Ji. Yuk sama-sama kita baca di rumah. Ya, anak-anak kita yang pintar, kita belajar membaca itu Lause ya. Chuang Shi Ji. Dan baca Chuang Shi Ji. Chuang Shi Ji. Ya. Yang kedua, 出埃及记句，出埃及记，出埃及记，出埃及记，创世纪，
创世纪，kita sama-sama baca lagi. 创世纪，埃及记，Yuk kita baca pertamanya apa? 创世纪，创世纪，出埃及记，bisa? 创世纪，创世纪。出埃及记，出埃及记。OK， kita lanjut. 利未记，利未记，民数记，出埃及，利未记，民数记，要不要sama-sama baca? 利未记，民数记，利未记，民数记，民数记。Yuk, mulai dari pertama juga. Dari pertama, masih ingat? Ayo. 创世纪，创世纪，创世纪，再念。出埃及，出埃及，利未记，利未记，民数记。kita mulai dari 创世纪，创世纪，masih ingat kejadian apa? 创世纪。创世纪，埃及记，出埃及记，慢慢，利未记，bilang kan? Hari ini kita belajar sampai di sini. Tetap hafal di rumah ya, biar kita pintar, oke? Sampai di sini kita pembelajaran Mandarin. Oke. Oke, saat ini kita akan bernyanyi satu lagu sebelum menutup ibadah. Ya. Nanti setelah selesai ibadah, jangan langsung meninggalkan atau leave ya, karena kita akan pengumuman ya. Oke, masuk share screen. Nah adik-adik, tadi kita telah belajar firman Tuhan yang sebenarnya. Kita belajar bahwa kita harus berdoa untuk bangsa kita, untuk bangsa Indonesia ya, Mas ya, biar bangsa Indonesia kita tetap lebih baik, lebih maju, lebih diberkati Tuhan lagi. Kita akan satu pujian untuk senang berdoa. Tuhan
你，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Iya, sekolah minggu kita sampai di sini. Tapi jangan leave dulu, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman ya. Kalau saya serahkan kepada Lause sekolah minggu untuk melakukan pengumuman. Bosu ya, Bosu yang pimpin atau Lause Nini. Oke, saya dulu nanti baru saya serahkan kepada Nini ya. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Hari ini langsung nggak menyangka anak-anak sekolah minggu semuanya semangat-semangat ya mengikuti sekolah minggu. Nah adik-adik, minggu depan kita masih tetap Zoom ya dan juga ada kuis. Lalu kemudian bulan 11 minggu pertama kita rencananya akan mengadakan sekolah minggu di gereja. Jadi kita sudah akan sekolah minggu tatap muka. Tapi pandemi ini tidak meningkat lagi ya. Jadi kalau kita minggu pertama kita akan mulai tatap muka sekolah minggu di gereja ya. Jadi yang mau ke gereja silakan di gereja. Kalau yang rasanya masih takut tetap ikut sekolah minggu di rumah ya. Nah, untuk minggu depan kita masih sekali lagi pakai Zoom ya dan juga tetap masih ada kuis. Kita akan mengadakan kuis. Lalu adik-adik untuk Natal ya, sebentar lagi kita akan mengadakan Natal ya. Tahun lalu karena pandemi kita Natal nggak bisa mengadakan apa-apa. Tapi tahun ini kita akan mencoba mengadakan acara-acara Natal. Kita akan mengadakan Natal ya. Lomba apa saja? Nah, langsung ini akan beritahukan kepada adik-adik. Jadi dengarkan baik-baik, simak baik-baik, terus pikirkan nanti mau ikut lomba yang mana ya. Oke, langsung ini silakan. Oke, iya Boksu. Oke, Lause senang sekali ya adik-adik semuanya bisa bergabung dalam Zoom pada pagi hari ini ya. Semuanya sehat ya. Nah, oke kita dengarkan lomba apa aja ya, semuanya ya. Jadi semua boleh bersiap-siap dari sekarang berpikir ya. Kira-kira apa aja ya lombanya ya. Jadi di dalam lomba ini satu orang paling banyak boleh mengikuti lomba, boleh ya. Nah, jadi siapkan ya. Nah, lomba itu termasuk ada, diingat ya, didengarkan semuanya ya. Ada lomba TikTok. Nah, semua senang ya dengan TikTok ya. Nah, ada juga lomba nyanyi dan gerak ya. Nah, ada juga lomba menggambar,
Nah, semua ini dalam bertema Natal. Harus berhubungan dengan Natal ya. Oke. Ada lagi cerita Alkitab. Ya, ini untuk kelas besar ya. Nah, juga untuk hafal ayat Alkitab. Nah, ini sudah boleh disiapkan. Nanti minggu depan akan dibilang, akan umumkan untuk yang cerita Alkitab itu dari mana ya, dari pasal berapa, dan untuk hafal ayat Alkitab juga ya, itu diambil dari kitab apa dan ayat yang keberapa, pasal keberapa ya. Jadi kita terus mengikuti Zoom ya, untuk minggu depan ikut lagi ya. Oke adik-adik semuanya? Oke, Miss. Nah, sudah tahu ya. Nah, terus ada lagi, mungkin ada yang bisa memainkan musik ya. Nah, itu boleh ikut, itu tidak dilombakan. Boleh disiapkan dari sekarang, boleh belajar latihan. Nah, nanti divideokan, nanti akan dikirimkan ke Lause ya. Nanti akan diumumkan untuk selanjutnya lagi. Mungkin ada yang mau nari, isi acara Natal. Ingat ya, semua bertema tentang Natal. Oke, adik-adik bisa tambah permainan gitu Lause. Tambah permainan apa? Bebas kayak gitu. Oke, tidak ada permainan ya, semua lomba ya. Nah, lomba tadi sudah diumumkan, tidak ada permainan ya. Nah, nanti dikirimkan ke siapa, nanti minggu depan akan diumumkan kembali. Jadi adik-adik tetap ikut di dalam Zoom sekolah minggu ya. Tetap ikut, jadi baru bisa tahu pengumumannya. Bisa tahu kirim ke siapa. Oke, adik-adik semuanya? Ya. Jadi sudah boleh dari sekarang. Lagunya ditentukan nggak? Minggu depan terserah ya. Pokoknya bertema tentang Natal. Oke? Oke ya adik-adik. Tentang Natal ya. Kelas kecil, kelas besar boleh ikut. Nanti minggu depan akan diberitahu selengkap-lengkapnya, sejelas-jelasnya informasi tentang perlombaan. Tapi kalian sudah bisa pikir-pikir mau ikut lomba nyanyi, kira-kira mau nyanyi lagu Natal apa? Yang mau menggambar, kira-kira sudah pikirkan mau gambar tentang Natal apa gitu ya? Yang mau TikTok kan sudah bisa cari-cari mau TikTok apa, terserah gitu ya. Minggu depan akan dijelaskan. Nanti minggu depan akan dijelaskan semuanya ya. Jadi minggu depan ikuti Zoom lagi. Lalu adik-adik, sekarang kita foto bersama ya. Buka kameranya. Semuanya. Oke, buka kameranya semuanya. Siapa yang akan foto? Langsung Jimmy ya. Oke, langsung. Oke, semua buka kameranya, kasih lihat wajah kalian yang paling cantik, gaya kalian yang paling cantik, ya. Nanti bisa lihat di Instagram. Oke, yang paling cantik, siap-siap. Oke. Atau di Facebook, ya, GMI. Siap-siap ya, bentar. Lause screenshot. Tunggu Lause hitung ya. Pasang mukanya, senyum. 1. Buka kamera semuanya. Ya, Melanie. Supaya cantik. 1, 2, 3. Halaman kedua sebentar ya. Ini halaman pertama, halaman kedua. 1, 2, 3. Lagi halaman ketiga, ada 4 halaman kita ya. 1, 2, 3. Halaman terakhir yang keempat. 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Oke, hari ini ada 96 yang mengikuti sekolah minggu. Ayo, tepuk tangan semuanya. Kita berikan tepuk tangan Tuhan juga untuk anak-anak yang semangat hari ini. Ya. Oke, minggu depan kita Zoom lagi sekali lagi ya.
Lalu setelah itu kita tatap muka. Jadi minggu depan kita akan bersama-sama lagi. Masih ada kelas yang mau pengumuman? Untuk yang lomba, Bu Su, apakah perlu mendaftar atau nanti minggu depan masih sempat, atau mendaftar ke nomor WA1 guru di sini gitu supaya tahu ada berapa orang begitu atau gimana? Bagusnya? Atau cukup minggu depan? Iya, minggu depan, tapi ada bisa siapkan. Tadi kan sudah tahu ya, lombanya itu ada 4 ya. Yang pertama lomba TikTok. Jadi yang buat gaya apa, mau cari apa gitu ya. Yang kedua lomba nyanyi. Ya, sudah bisa itu kelas kecil, yang kelas kecil, kelas besar. Jadi nggak usah takut, yang anak-anak kecil nggak usah berpikir, wah nanti bertanding dengan kakak-kakak yang kelas besar nggak bisa juara, kan gitu ya. Jadi yang kelas kecil nanti, yang kecil semuanya, kelas besar. Menggambar dan mewarnai juga sama ya. Kelas kecil dengan kelas kecil, kelas besar dengan kelas besar. Jadi kalian sudah bisa pikirkan, mau gambar apa kira-kira, mau buat apa, begitu. Lalu kemudian ada lomba bercerita, menceritakan kembali, itu cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ya, itu untuk kelas besar, ya, lomba bercerita. Kelas kecil, lomba menghafal ayat Alkitab. Itu nggak susah. Ayat Alkitabnya itu yang sudah biasa dan yang nggak panjang-panjang banget gitu ya. Jadi kalian pasti bisa ya. Oke, nanti minggu depan selengkap-lengkapnya akan diberitahukan ya. Juga akan ditunjukkan kepada siapa. Kalau nggak daftar di lomba satu pun nggak apa-apa nggak Lasa? Nggak apa-apa, nggak dipaksakan. Siapa yang mau ikut lomba saja. Lalu kemudian oh, aku nggak mau ikut lomba, cuma aku mau persembahkan acara untuk Natal. Aku bisa main musik, aku mau main musik untuk mengisi acara Natal. Boleh, ya. Atau mau menari dengan teman-teman untuk Natal, boleh. Jadi lombanya nggak dipaksa, siapa saja yang mau ikut. Oke, sudah mengerti semuanya? Mengerti. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Gabung lagi ya. Lagi ya minggu depan. Oke, dadah.